Mimin gaskan lagi Babang Tampan. Chapter 7-9. CEO Tampan ternyata suamiku. Setelah beberapa detik terdiam, Devon akhirnya angkat bicara juga. Aku tidak pernah berjanji apapun padamu. Coba kau ingat-ingat kembali. Tanya Devon. Tapi kamu kan bilang iya saat aku bilang kamu harus berjanji jika kita melakukannya. Kenapa sekarang kamu seolah tidak merasa berjanji? Jelas Yulika sambil meneteskan air matanya. Oke. Sekarang yang berjanji waktu itu kan kamu. Dan aku hanya bilang iya. Terus di mana aku bilang janjinya? Ucap Devon santai. Yulika hanya bisa menangis, dia merasa dibodohi oleh Devon. Selama ini dia mau melakukan apapun demi dia, tapi kenapa balasannya seperti ini? Bahkan Yulika sampai rela menduakan Danu, laki-laki yang selama ini selalu menyayanginya. Danu juga tidak pernah meminta apapun darinya, walaupun Danu bukanlah laki-laki romantis dan suka merayu. Yang ada Danu selalu menjaganya seperti putri raja. Berbanding terbalik dengan Devon yang selalu mengucapkan kata-kata manis, dan selalu penuh dengan rayuan-rayuannya yang memabukkan. Sekarang aku tanya, maumu apa sekarang? Tanya Devon dengan sangat tegas dan tatapannya sangat tajam. Aku mau kamu nikahin aku. Aku sudah telat datang bulan, ucap Yulika sambil terbata dan masih menangis. What? Apa kamu bilang? Tanya Devon dengan suara tercekat. Lia, aku sudah telat 1 minggu. Pas aku cek, ternyata hasilnya positif Dev, jelas Yulika masih terisak. Jadi kamu tidak meminum pil penunda ke-4 Milan? Bentak Devon, bahkan sampai tega mencengkram pipi Yulika dengan sangat kencang. Hingga Yulika mengaduh kesakitan. Sakit Dev, kenapa kamu jadi seperti ini padaku? Aku sudah melakukan apapun yang kamu inginkan. Kenapa kamu jadi kasar sama aku? Ucap Yulika sambil memegang tangan Devon yang sedang mencengkramnya. Dengar, kamu gegurkan keempat endung enmu itu. Aku sangsi jika itu adalah anakku. Ucap Devon sambil menghempaskan wajah Yulika dengan kasar. Yulika hanya bisa menangis, dia tidak bisa apa-apa sekarang. Jika kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu itu aku tidak peduli. Yang jelas itu bukanlah benihku. Ini cek kosong, terserah kau isi berapapun yang kau inginkan. Tapi ingat satu hal, jangan pernah menghubungiku. Anggap saja tidak saling kenal, camkan itu. Ancam Devon sambil melemparkan selembar cek kosong. Setelah melemparkan cek, Devon langsung pergi begitu saja tanpa menoleh. Yulika sangat histeris mendapatkan perlakuan kasar dari Devon, bahkan Devon menganggap dia seperti J4 Lang yang haus akan belayan seorang pria. Yulika menangis histeris, bahkan dia melemparkan apapun yang ada di dekatnya. Dia tidak memperdulikan penampilannya sendiri, yang masih tidak menggunakan sehelai benang pun di tubuhnya. Berbeda dengan Yulika yang sedang histeris akibat dicampakkan begitu saja oleh Devon. Danu sedang mengurung diri di kamarnya, dia sebab ingin menenangkan diri. Danu ingin bisa menghindari gadis yang sudah menipunya mentah-mentah. Kenapa aku bisa mempercayai gadis yang memakai topeng itu? Bahkan aku mau melakukan apapun untuknya, gumam Danu sambil merebahkan badannya. Aku harus bisa meyakinkan papa dan mama, supaya mengizinkan aku untuk pergi dari sini. Aku tidak akan bisa menolaknya, apalagi jika melihat wajahnya langsung, gumamnya lagi. Danu memikirkan cara untuk bisa membujuk papa dan juga mamanya. Lebih mudah jika meyakinkan papanya, tapi kebalikannya dengan sang mama. Itu sangat sulit.
Apalagi mamanya selalu memainkan dramanya supaya Danu tetap stay di sini saja. Chapter 8. Danu masih berpikir keras supaya dia dapat ide supaya diizinkan untuk mengurus anak cabang WJ Corp yang ada di kota terpencil. Danu menyeringai, dia sudah menemukan cara supaya mamanya setuju jika ia pergi. Keesokan harinya seperti biasa, Danu sudah bersiap untuk pergi ke WJ Corp. Dia sudah berpenampilan sangat rapi dan juga tampan. Pagi Ma, Pa, sapa Danu mencium pipi papa dan mamanya bergantian. Pagi sayang, jawab sang mama selalu tersenyum manis. Bukankah kamu akan mengambil cuti? Tanya papanya. Aku tidak akan mengambil cuti Pa, jika nanti malah membuatku tidak dipercayai mama bahwa aku bisa menangani masalah yang ada di kota itu, jawab Danu masih asik mengunyah sarapannya. Bukannya mama tidak percaya pada kamu nak, mama kan sudah bilang. Jika mama tidak bisa jauh-jauh dari kamu, ucap mama Renata membela diri. Terserah mama saja. Apa yang bisa aku lakukan jika mama sudah bilang seperti itu, jawab Danu. Sebenarnya mama ingin kamu jangan menghindar dari masalah dan, mama mau kamu menghadapinya. Kamu harus menyelesaikan masalah itu secepatnya, jika sudah selesai kamu boleh mengurus cabang WJ Corp sesuai dengan yang kamu inginkan, ucap mama Renata menjelaskan tujuannya menahan Danu tidak buru-buru pergi. Thank you mom, ucap Danu tersenyum bahagia, ternyata mamanya tidak menahannya untuk pergi. You're welcome honey, jawab mama Renata membalas senyuman Danu. Mama Renata memang selalu memprioritaskan keluarganya, apalagi putra semata wayangnya. Dia tidak mau jika nanti akan terjadi masalah ke depannya nanti. Apalagi menghadapi seorang wanita ular. Mama, selalu mendukungmu Hani. Mana ada seorang ibu yang membiarkan anaknya mengambil keputusan yang salah. Mama akan jadi garda terdepan jika putra mama tersakiti, jadi selesaikan dulu masalahnya, jelas mama Renata. Apa yang diucapkan oleh mama kamu benar, jika kamu pergi sekarang maka akan ada yang memanfaatkan keadaan ini dan, sambung sang papa. Lia Pa, Ma. Aku akan menyelesaikan itu secepatnya, jawab Danu dengan yakin. Good boy, puji Papa Wijaya pada putranya. Danu hanya menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan ucapan kedua orang tuanya. Ternyata mereka berdua sudah memikirkan sejauh itu untuk masalah yang akan dia hadapi. Danu sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat baik dan selalu mendukungnya. Dan akan menegur saat dia salah, bahkan tidak segan-segan menghukumnya. Acara sarapan bersama dengan obrolan ringan di pagi hari yang cerah itu selesai. Danu pamit menuju perusahaan lebih dulu dibanding dengan sang papa. Sayang, aku sangat bangga padamu. Kamu mau membiarkan Danu lebih mandiri lagi ke depannya, aku semakin sayang padamu, ucap Papa Wijaya sambil memeluk pinggang istrinya. Kamu ini Pa, sudah tua juga masih saja seperti ini. Jawab Mama Renata membalas pelukan suaminya. Walau sudah tua juga masih bisa membuatmu merasa puas bukan? Ucap Papa Wijaya masih menggoda istrinya yang masih saja cantik walau usianya sudah tidak muda lagi. Mama Renata hanya tersipu saja, bahkan pipinya sudah merona. Walaupun sudah bertahun-tahun bersama dan selalu mendapatkan godaan dari suaminya tetap saja masih malu-malu. Berbeda dengan pasangan bucin yang sudah sama-sama tua itu. Danu sudah sampai di depan WJ Corp yang sangat megah, dan juga paling besar dan tinggi dari bangunan-bangunan yang lain. Danu disambut oleh para karyawan yang lewat di lobi WJ Corp. Sikap Danu yang sekarang berubah 180 derajat dari sebelumnya. Yang sebelumnya sangat ramah dan juga hangat.
Sekarang Danu bersikap selayaknya CEO arogan dan juga sangat dingin. Seluruh karyawan yang berpapasan dengannya sampai bergidik ngeri melihatnya. Bahkan yang sudah sangat mengenal Danu sampai heran dibuatnya, sikap Danu yang sangat hangat dan humble bersikap sangat-sangat baik bagi seluruh karyawan. Berbeda dengan sekarang, entah apa yang terjadi sebelumnya hingga membuat seorang Danu bisa berubah drastis seperti itu. Danu sudah memutuskan untuk berubah 180 derajat dari sikap sebelumnya. Danu akan bertindak tegas pada semua orang, dia tidak mau ada yang mempermainkan bahkan menipunya. Dengan sikap yang baik dan ramah dia dikelabui selama bertahun-tahun oleh orang yang sangat dia sayangi dan percayai. Jadi Danu tidak mau terulang kembali seperti yang sudah ia alami sekarang. Bagi Danu guru paling baik adalah pengalaman. Danu menghabiskan kesedihannya dengan kerja dan kerja, dia disibukkan dengan pekerjaan. Bahkan dia tidak sadar jika waktu sudah berlalu begitu cepat. Danu melihat jam yang ada di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 12 siang. Sudah waktunya makan siang, Danu tidak beranjak dari duduknya. Danu menyuruh sekretarisnya untuk membelikannya makan siang. Danu tidak mau meninggalkan ruangan kerjanya sama sekali. Setelah menunggu makan siangnya datang, Danu tetap melanjutkan pekerjaannya dengan sangat baik. Danu mau membuktikan bahwa dia bisa melakukan segalanya dengan kemampuannya yang selama ini dia jalani. Danu sedang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Berbeda dengan Yulika yang sedang uring-uringan di dalam apartemennya. Yulika mencoba menghubungi Danu sejak kemarin tapi tidak bisa. Tidak biasanya Danu bersikap cuek padanya, Danu yang sebelumnya sangat perhatian. Jika tidak mendapatkan kabar 1 jam saja darinya, Danu langsung datang menghampiri ke apartemennya. Tapi sekarang sudah 2 hari, jangankan datang. Dihubungi saja tidak bisa. Yulika sangat bingung saat ini, bagaimana caranya menjerat Danu supaya mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Dia tidak mau jika hamil tanpa suami, tapi dia juga tidak mau jika harus menggugurkan kandungannya begitu saja. Yulika sedang memikirkan cara agar Danu yang baik mau menjadi ayah dari anak yang sedang kamu kandung. Karena Devon tidak mau bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat selama ini. Yulika merasa benar-benar dicampakkan begitu saja oleh Devon, belum pernah dia merasakan dicampakkan seperti ini. Biasanya ialah yang menampakkan seorang pria jika dia sudah bosan. Tapi ini adalah awal yang sangat buruk bagi Yulika, di mana di saat dia benar-benar sedang membutuhkan seseorang, ia tidak punya siapa-siapa. Dan, kamu di mana sih? Kenapa kamu susah sekali dihubungi? Gumam Yulika sambil memandangi layar ponselnya. Apa yang terjadi pada kamu? Aku sangat merindukanmu, ucapnya lagi. Apa aku datangi saja ya tempat kerjanya? Ya, aku lebih baik datang saja. Daripada aku mati penasaran dibuatnya, gumamnya sambil beranjak keluar dari apartemennya. Yulika mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, dia sangat tidak sabar ingin bertemu dengan Danu. Yulika juga mampir di restoran terkenal dan sangat mahal tentunya, dia sengaja ingin mengajaknya untuk makan siang bersama. Apalagi Yulika sudah menambahkan sesuatu pada makanan tersebut. Apa yang ditaruh di dalam makanan itu ya? Chapter 9. Yulika sebenarnya tidak tahu status sebenarnya Danu. Yang dia tahu Danu hanya karyawan biasa yang bekerja di WJ Corp. Makanya Yulika berselingkuh di belakangnya, Yulika menginginkan kekasih yang lebih kaya dari Danu. Maka dari itu Yulika mendekati Devon supaya bisa menjadi wanitanya. Yang ada sekarang dia dicampakkan begitu saja setelah dia puas teris es dengan tebuhnya.
Sekarang Yulika akan fokus pada Danu saat ini. Apalagi sekarang dia sedang mengandung, jadi Yulika ingin menjadikan Danu sebagai ayah dari anaknya yang sedang ia kandung. Setelah menempuh perjalanan lumayan singkat Yulika sampai juga di lobi WJ Corp. Yulika berdecak kagum melihatnya, jika saja Danu adalah anak dari pemilik perusahaan besar ini. Tentu Yulika akan jadi nyonya muda WJ Corp. Tapi itu hanya angannya saja. Yulika melangkahkan kakinya menuju resepsionis yang bekerja. Berhubung sang resepsionis sudah sangat mengenal Yulika, jadi memperbolehkan dia masuk menuju ruang tunggu, untuk bisa menemui Danu. Setelah menunggu cukup lama, tapi Danu tidak kunjung datang menemuinya. Yulika juga semakin bingung dibuatnya. Yulika juga tidak tahu Danu bekerja di bagian apa dan sebagai apa. Dia kemana sih? Aku sudah menunggunya sudah lebih dari setengah jam lamanya. Kenapa dia tidak kunjung menemuiku? Gumam Yulika sudah jengah menunggu Danu. Di saat sedang kesal ada seseorang yang melewati ruang tunggu, Yulika tidak membiarkan kesempatan untuk bisa bertanya tentang Danu dan ruangannya di mana. Hei, kamu. Yulika memanggil karyawan wanita yang lewat. Karyawan wanita itu merasa bingung dirinya dipanggil seorang wanita cantik. Tapi sikapnya tidak seperti wajahnya yang cantik. Wanita itu menunjuk dirinya sendiri merasa bingung. Lia kamu. Kesini. Ucapnya. Wanita yang dipanggil pun menuju ke arahnya. Anda mau apa nona? Tanya karyawan wanita itu. Aku mau tahu di mana ruangan Danu. Aku kekasihnya ingin bertemu dengannya, ucap Yulika dengan angkuh. Danu. Danu yang mana nona? Di sini hanya ada satu Danu, dia adalah CEO di sini nona, apa Danu yang itu? Maaf maksud saya Tuan Danu, jelas karyawan wanita itu. Apa mungkin Danu sudah dipecat atau dipindah tugaskan? Aku semakin bingung terhadapnya Yulika berpikir keras. Nona, apa Nona mendengar saya? Tanya karyawan wanita itu sambil mengibaskan tangannya di depan wajah Yulika. Lia, saya mendengarnya. Jika begitu aku pergi saja. Tapi bolehlah saya bertemu dengan Danu CEO itu. Yulika berusaha mencari info tentang Danu itu. Maaf Nona Anda tidak bisa menemuinya jika belum membuat janji sebelumnya, jawab karyawan wanita itu dengan ramah. Tapi dia adalah kekasihku, apa kamu tidak percaya? Lihat ini, aku punya buktinya. Lihat, kamu bisa melihatnya kan? Ucapnya sambil memberikan foto yang ada di ponselnya, yang sedang selfie dengan Danu beberapa hari yang lalu sebelum Danu susah untuk dihubungi. Baik Nona, mari Nona saya antar sampai ke ruangan Tuan Muda Danu, ucap karyawan wanita yang takut jika ia akan dipecat jika tidak melayani kekasih dari Tuan Mudanya. Yulika mengikuti langkah karyawan wanita tadi. Sebenarnya Yulika ragu, jika itu benar Danu yang dia kenal. Tapi apa salahnya jikapun bukan Danunya yang sama, dia akan tetap menjerat Danu yang ini. Siapapun dia. Mari Nona ini ruangan Tuan Danu, karyawan wanita itu langsung menuju meja sekretaris CEO. Bu, ini ada Nona yang mencari Tuan Danu. Dia bilang adalah kekasihnya yang ingin mengantarkan makan siang, jelas karyawan wanita itu. Baiklah, kamu boleh kembali bekerja ke tempatmu lagi, ucap sang sekretaris. Maaf Nona, apa Anda sudah membuat janji dengan Tuan Danu? Soal itu apalagi Tuan Danu sangat sibuk. Jadi apa Anda masih bisa menunggu lagi? Tanya sekretaris Danu lagi. Saya tidak bisa menunggunya lagi, saya harus menemuinya sekarang. Jelasnya ingin melangkah masuk. Maaf Nona, sebaiknya Anda menunggu dulu.
Saya akan bertanya pada Tuan Muda, apa beliau mau menemui Anda atau tidak. Jelas sekretaris mencegah Yulika masuk ke ruangan CEO. Apa kamu bilang? Aku harus menunggu lagi untuk bertemu dengan kekasihku sendiri. Hah? Apa kamu tidak tahu jika aku adalah calon istrinya? Faham. Bentak Yulika tidak tahu malu. Baik Nona, Anda boleh masuk, ucap sekretaris sambil menunduk merasa bersalah karena mencegah calon istri dari tuan mudanya. Ceklek. Dek. Ternyata benar Danu yang dia kenal selama ini adalah Danu yang ini. Danu sang tuan muda, CEO dari perusahaan besar. Sayang, aku datang. Ucapnya dengan nada selembut mungkin dan dibuat-buat. Jika sebelum melihat kejadian perselingkuhannya, Danu akan sangat senang mendengar suara lemah lembut dari Yulika. Tapi sekarang yang ada hanya rasa jijik saja. Apa tidak bisa mengetuk pintu dulu sebelum masuk ruangan seseorang? Ucap Danu dingin. Maaf, aku tidak tahu. Tapi aku tidak akan mengulanginya, jawab Yulika sambil menundukkan kepalanya merasa bersalah. Inilah sikap yang selalu membuat Danu selalu tidak tega. Seberapapun kesalahannya Danu akan selalu memaafkan Yulika. Tapi tidak untuk kali ini. Danu benar-benar muak melihat wajah penuh dengan kepalsuan. Apa ini sebenarnya sifat asli dari wanita yang dia kenal baik selama ini? Kau mau apa? Jika tidak penting lebih baik kau pergi. Ucap Danu masih tidak menoleh sedikit pun. Kamu kenapa? Apa aku berbuat kesalahan? Tolong jelaskan. Jangan membuat aku semakin bingung. Sejak kemarin aku hubungin kamu tapi ponsel kamu nggak aktif. Kamu kenapa? Inilah Yulika, dia akan memerankan perannya yang sebagai wanita lugu dan polos. Apa kamu sudah tidak sayang lagi sama aku? Ucapnya lagi sambil meneteskan air matanya. Seolah-olah memang dia yang tersakiti. Sudah ngedramanya. Apa masih mau lanjut? Pertanyaan Danu begitu menohok bagi Yulika. Apa maksud dari ucapan Danu barusan? Kenapa dia sangat dingin sikapnya, bahkan tidak mau meliriknya? Jangankan melihat, melirik saja enggan. Kenapa kamu bicara seperti itu Dan? Kenapa kamu berubah? Apa karena kamu sudah menjadi seorang CEO perusahaan besar? Makanya kamu tidak mau mengakui aku lagi, karena aku orang miskin kan? Kamu jahat dan kamu tega. Ucap Yulika masih terisak, bahkan sekarang lebih kencang menangisnya sampai sesegukan. Bullshit. Benarkah ini sifat aslimu? Atau ini hanya akting supaya bisa menarik perhatian setiap laki-laki? Ucap Danu penuh penekanan. Lebih baik kamu pergi sebelum aku bertindak di luar dugaan, tegasnya lagi. Tapi dasarnya Yulika memang sudah tidak punya malu, atau mungkin urat malunya sudah putus. Dia masih saja menangis. Kau mau pergi dengan cara baik-baik atau dengan cara kasar? Danu semakin emosi dibuatnya. Tapi Dan, apa salah aku? Kenapa kamu jadi kasar seperti ini? Hiks, tanya Yulika masih menangis. Kamu yakin kamu tidak tahu apa kesalahanmu? Ucap Danu yang benar-benar sudah sangat geram. Yulika hanya menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan ucapan Danu, bahwa dia tidak tahu apa kesalahannya.